NIM 240102064. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi 10 jurnal yang berkaitan tentang ensiklopedia tasawuf. Baik, sebelum saya mengidentifikasi ke-10 jurnal tersebut, dalam ke-10 jurnal tersebut memiliki kesamaan. Itu dalam tasawuf dalam keseluruhan jurnal tersebut memiliki satu ruh yang sama, yaitu membimbing manusia untuk mencapai kesucian jiwa dan kedekatan kepada Allah melalui keseimbangan antara syariat, akhlak, dan realitas sosial. Baik, yang pertama tentang konsep tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ditulis oleh Saifuddin. Dalam jurnal ini menelaah tentang ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Guniyah li Thalib Thoriq Al-Haq. Penulis menekankan bahwa ajaran beliau menolak tasawuf yang hanya mistik, melainkan menekankan keseimbangan antara hak Allah atau ibadah dan hak manusia atau muamalah sosial. Nah, tasawuf Al-Jailani ini termasuk dalam tasawuf akhlak sunni. Kebersihan hati harus tampak dalam perilaku sosial, zuhud dan waro, bukan menarik diri dari dunia tetapi hidup secara adil dan sederhana. Yang kedua, tentang pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali yang ditulis oleh esoterik Ian Kudus. Nah, dalam jurnal ini menganalisis sistem spiritual Imam Al-Ghazali melalui karya Ulum ad-Din dan Muqaddim. Tulisan ini menguraikan dua konsep penting. Yang pertama, muqamat atau tingkat spiritual yang diusahakan dan ahwal keadaan jiwa yang dianugerahkan Allah. Nah, Al-Ghazali mengintegrasikan fikih, teologi, dan tasawuf menjadi satu kesatuan ilmu yang mensucikan jiwa. Tujuan akhir tasawuf menurutnya adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah secara hakiki. Yang ketiga, tentang sejarah munculnya tasawuf yang ditulis oleh Abdul Wahab Syahrani dan Nauraniyah. Nah, dalam jurnal ini dituliskan dalam jurnal ini bersifat historis dan deskriptif, asal-usul tasawuf dan praktik zuhud. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa awal Islam, setelah Islam berkembang dan kehidupan umat makin mewah, muncul gerakan moral yang menekankan kesadaran dan ibadah hati. Dalam tasawuf bukanlah pengaruh luar, tetapi kelanjutan dari nilai ihsan dalam Islam. Ia berkembang dari laku pribadi menjadi ilmu yang terstruktur dengan istilah dan teori. Yang keempat, tentang pengalaman mistik dalam sufisme yang ditulis oleh Arifka. Dalam jurnal ini mengkaji pengalaman mistik dalam perspektif psikologi spiritual Islam. Dibahas pandangan sufi seperti Al-Junai, Al-Hajj, dan Ibn Arabi tentang proses penyatuan hamba dengan Tuhan. Nah, pengalaman mistik bukan hal yang irasional, tetapi hasil dari latihan rohani panjang untuk menundukkan ego dan menembus batas kesadaran spiritual. Yang kelima, tentang sufisme awal dalam sejarah Islam pada abad 7-9 Masehi yang ditulis oleh F.R. Mahendra. Nah, dalam jurnal ini, kajian ini menjelaskan perkembangan awal tasawuf pada abad 7-9 Masehi yang meliputi tokoh-tokoh seperti Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan Ibrahim bin Adam. Tasawuf muncul sebagai gerakan moral dan spiritual menghadapi kemewahan masyarakat Islam pasca ekspansi. Rabi'ah berperan besar memperkenalkan cinta ilahi atau mahabbah. Yang keenam, tentang sufisme, panduan sumber referensi esensi, yang ditulis oleh tim perpustakaan Universitas di Australia. Nah, dalam jurnal ini merupakan panduan rujukan akademik untuk penelitian tasawuf yang mencangkup ensiklopedia, kamus, bibliografi, dan teks klasik tasawuf. Daftar sumber seperti The Encyclopedia of Islam, Encyclopedia Iranica, dan Sufi Paths of Love. Fungsinya menjadi pedoman akademik bagi peneliti yang ingin menulis sumber ensiklopedia tasawuf.
Yang ketujuh adalah ensiklopedia biografi Sufi di Asia Selatan yang ditulis oleh Hanif. Pada jurnal ini membahas tentang ensiklopedia biografi berisi ratusan tokoh Sufi di Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh. Setiap entry mencangkup biografi, ajaran pokok tarekat, karya, dan pengaruh sosial politik. Tasawuf di Asia Selatan bersifat inklusif dan sosial, menekankan perdamaian dan toleransi, serta berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah itu. Yang kedelapan adalah ensiklopedia tasawuf Abu Al-Qasim Al-Qusyari, yang ditulis oleh Repositori UIN Alauddin Makassar. Nah, pada jurnal ini menjelaskan kontribusi Al-Qusyari melalui karyanya Risalah Al-Qusyariyah sebagai ensiklopedia tasawuf klasik, karena memuat biografi Sufi, istilah-istilah makamat ahwal, dan prinsip syariat hakikat. Nah, Risalah Al-Quraisyah menjadi jembatan antara ulama fikih dan kaum Sufi, menegaskan bahwa hakikat harus selalu berdiri di atas fondasi syariat. Yang kesembilan adalah ensiklopedia tasawuf yang ditulis oleh tim penyusun yang dipimpin oleh Prof. Az-Zumari Azra. Dalam jurnal ini membahas tentang karya ensiklopedia berisi berbagai istilah dan tokoh tasawuf klasik hingga modern seperti Fana, Baka, Ma'rifah, dan tokoh Al-Ghazaliyah, Ibn Arabi, hingga Hamka. Nah, dalam ini memberi pemahaman sistematis dan ilmiah mengenai seluruh konsep dalam tasawuf dari berbagai mazhab. Buku ini digunakan sebagai referensi standar bagi akademis tasawuf di Indonesia. Yang ke-10 tentang ensiklopedia tasawuf pada jilid 3 yang ditulis oleh tim redaksi yang dipimpin oleh Prof. Az-Zumardi Azra. Nah, pada lanjutan dari jilid 2 membahas perkembangan tasawuf di dunia modern, seperti neo-sufisme, tasawuf sosial, dan tokoh kontemporer seperti Said Nursi, Hamka, dan Nurholis Majdi. Dalam tasawuf modern menekankan etika sosial dan spiritualitas aktif, bukan pelarian dunia. Kesalehan pribadi harus diwujudkan dalam keadilan sosial dan moral publik.